gue malu. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia, kami masih menunggu kehadiran juru bicara KPK, Johan Budi. Kita tadi sudah berbicara mengenai warna, kemudian tiba-tiba ada beberapa tersangka yang mengenakan ini ya, busana menurut agama tertentu begitu. Salah satu lainnya menurut Anda, kita tahu banyak yang datang dada-dada datang di sini gitu, nggak kelihatan efek jerahnya. Kalau posisinya di borgol, bagaimana kan? Wah, itu sangat setuju sekali. Dia biar tahu gitu kan, bahwa dia di borgol tuh nggak ada masalah. Daripada dia melarikan diri, kan banyak tahanan melarikan diri. Satu itu. Tapi yang sekarang sering nonjol, ketika tahanan-tahanan banyak pejabat tuh yang entah dari legislatif, entah eksekutif, bahkan yudikatif gitu kan, dia sudah gini, dia petang-petang sampai depan media ngomong kayak nggak bersalah. Tapi kalau borgol dia biar tahu, walaupun belum nyatakan bersalah kan, tapi setidaknya sudah ada bukti permulaan. Itu pembelajaran, biar orang tuh tahu bahwa ketika bapaknya tuh omnya melakukan itu, dia dilihatin di media, bukan dengan enak aja tanpa dosa ngomong pembelaan, tapi dia pun sedang posisinya sedang diperiksa, gitu kan. Secara tidak langsung apa ya, harus seperti itukah dulu gitu, baru bisa jerah. Upaya-upaya seperti inilah, itu memang yang harus dilakukan. Ya. Ini kan kejahatan korupsi itu kejahatan luar biasa. Sudah dengan pengadilan khusus, undang-undang khusus, kita meratifikasi undang-undang korupsi dari berbagai dunia, berapa konvensi, itu kapok-kapok. Contohnya misalkan di institusi tertentu, udah ketangkap masih lagi melakukan lagi. Itu kan nggak ada efek jerah gitu kan. Sampai MUI juga mengeluarkan. Ya itu MUI juga. Dan itu juga tanpa ada fatwa MUI bahwa korupsi itu haram. Dari zaman Nabi Adam itu haram gitu. Bukan, ini kan yang kemarin. Iya betul, ada fatwa. Sita aset koruptor. Ya itu kan itu juga jangankan kita kan sebesar biji jarah pun di Quran disebutin kan, tetap haram. Dan makanya itu tetap kebadannya juga menimbulkan penyakit katanya kan. Apa ini gua pakai fatwa-fatwaan lagi, di Quran udah disebutin sebesar jarah pun barang haram adalah haram, termasuk hartanya. Jadi sekarang kan budaya dengan uang haram kan naik umroh, naik haji. Jadi sudah kehabisan akal begitu ya untuk membuat efek jerah ini. Memiskinkan derajat koruptor juga harus segera dilakukan. Oh itu mah jelas undang-undang jauh hasil sita kan barang-barangnya kan, walaupun orang mengatakan melanggar HAM, dia lebih melanggar HAM lagi ketika rakyat jadi miskin gara-gara kelakuan banyak para koruptor gitu kan. Tapi saya pikir sekarang, tapi saya juga aneh gitu kan, ketika dia tertangkap, dia kemudian memberikan konvensi pers, soalnya dia tidak bersalah, malah jelas-jelas nampak bukti, ya tertangkap tangan, bahkan melarikan diri lagi yang satu. Salah satu idenya kemudian gini, ketika misalkan tertangkap tangan, KPK kan biasanya langsung mengadakan konferensi pers. Apakah kemudian para tersangka ini langsung dihadirkan begitu? Yang tertangkap tangan juga langsung dihadirkan? Secara tidak langsung? Saya pikir jangan konferensi pers. Sekarang begitu ketangkap, biar aja media diperlihatkan kepada media. Sekarang udah dilihat kan, suka dilihatin oleh media. Ketika sedang tertangkap, ketika sedang dibawa, ketika masuk ke sel, dibuka aja. Biar tahu dalam sel itu gimana pengapnya gitu kan. Sekarang kan selnya agak bagus ini kan. Coba kalau selnya tepat sama dengan Sukamto itu kan, yang makan manusia. Ujung-ujungnya hak asasi manusia kan. Sekarang gini, hak asasi manusia itu di Indonesia diatur hanya 2, genosida dan kejahatan kemanusiaan. Nah masalahnya ketika dia merampok harta rakyat, apakah itu melanggar hak yang lain? Sekarang jangan bicara HAM, kalau sementara dia udah menikmati uang rakyat, gitu kan. Kalau misalkan di bawah, ada beberapa kasus gitu ya, misalkan di bawah pemberitahuan konferensi pers, tapi kan biasanya tidak langsung, ada beberapa yang kemudian dilepas karena tidak terlibat gitu. Kalau misalkan memang ini sudah memang tertangkap tangan, kemudian diperlihatkan kepada publik, aturan hukumnya seperti apa ini kan? Bila mana ternyata mereka tidak terlibat gitu ujung-ujungnya, tapi sudah dipermalukan kepada publik. Itulah risiko penyidikan, harusnya penyelidikan, risikonya penuntutan, risikonya dihukum. Sampai kalau Mahkamah Agung dibebasin. Tapi dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada hak terpidana atau hak terbebas yang dibebaskan tidak terbukti untuk menuntut, tidak ada. Itu risiko pemeriksaan. Makanya dikenal di hukum ada upaya-upaya hukum kan, ketika penyidikan ada kesalahan, ada pra-peradilan pengawasannya. Ketika di PN salah, di PT salah, ada banding, ada kasasi. Ketika dinyatakan tidak bersalah, itulah proses hukum dimanapun. Karena polisi, jaksa, hakim juga manusia, tidak luput daripada kesalahan kan. Kalau semua harus dihukum ya gimana aturan hukumnya kan itulah. Baik. Kita tidak berdua, kembali ya. Sepertinya juru bicara KPK Mas Johan Budi sudah hadir bersama kita, tapi kita jeda dulu mungkin sambil menunggu kehadiran Mas Johan Budi bersama kami di sini. Kami kembali saat lagi.